Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, la ilaha illallah wahdahu sadaqa 'abdahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kataba 'alaina siyama Ramadan, walladzi anzala fihi al-Qur'an. والحمد لله الذي وعدنا هذا اليوم يوم عيد الفطر إلى فطرة الصبيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji sepantasnya kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 bulan penuh kita sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. 1 bulan penuh juga kita bersemangat melakukan qiyamul lail, sholat tarawih, disertai dengan sedekahnya, disertai dengan amalan-amalan ibadah lainnya, membaca Al-Quran, berzikir, dan lain-lain sebagainya. Tentu itu semua sudah sepantasnya dan sudah seharusnya menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi para hadirin yang berbahagia, ternyata meskipun Ramadan sudah berlalu, sudah sepantasnya lah kita amalan ibadah yang dulu pernah kita lakukan, jangan sampai kemudian lepas Ramadan hilang begitu saja. Lepas Ramadan tidak ada ibadah-ibadah lain yang kita lakukan. Tetapi
ketika Ramadan meninggalkan kita, fungsinya puasa itu adalah takwa. Membuat manusia menjadi bertakwa. Maka ciri orang yang bertakwa adalah semakin meningkat keimanannya, semakin meningkat kualitas ibadahnya, dan semakin meningkat volume ibadahnya. Para hadirin yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Kam min sha'imin min siyamihi illa al-ju' wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar." Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, bahwasanya berapa banyak orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan tidak dapat apa-apa. Mereka berpuasa di bulan Ramadan hanya bisa menahan lapar. Mereka hanya mendapatkan kelaparan. Dan berapa banyak orang-orang yang berusaha semangat untuk melakukan qiyamul lail, beribadah pada malam hari bulan Ramadan. Tetapi apa yang didapatkan? Kecuali nilai begadangnya saja. Tidak ada nilai ibadahnya. Tidak ada nilai pahalanya. Tidak ada nilai apapun. Oleh karena itu, apakah kita 1 bulan penuh, 30 hari yang lalu kita laksanakan berbagai ibadah di bulan Ramadan? Sudahkah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudahkah menjadikan pribadi kita pribadi yang bertakwa, pribadi yang betul-betul seseorang yang bisa diterima keimanannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Para hadirin yang berbahagia, ma'asyiral a'idin wal 'aidat rahimakumullah. Innallaha tabaraka wa ta'ala farada siyama Ramadan 'alaikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan puasa Ramadan kepada kalian semua. Kemudian wasanantu lakum qiyamahu, dan aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah mensunnahkan qiyamul lail pada malam harinya. Faman shoma wa qamahu, maka barang siapa yang berpuasa lalu melaksanakan qiyamul lail pada malam-malam bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan hanya memodalkan keimanan, dan dia betul-betul mengharapkan ketakwaan dirinya, dan dia betul-betul mengharapkan keridhaan Allah, ihtisaban, betul-betul roja akan pahala-pahala Allah, maka kata Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kharaja min dhunubihi kayaumi waladathi ummi. Dia akan keluar di hari penghujung Ramadan menjadi orang yang bebas dari dosa-dosanya, dan dia akan menjadi orang-orang yang seperti layaknya bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, apakah mungkin kita pada hari ini, pada tanggal 1 Syawal 1431 Hijriah, selepas bulan Ramadan, kita sudah menjadi orang yang fitrah atau belum? Apakah kita sudah menjadi orang yang kembali suci, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya? Maka pertanyaan itu tidak bisa dijawab oleh orang lain. Jawablah oleh diri kita sendiri. Mari kita bersama-sama menintrospeksi diri kita. Jangan saling menyalahkan bahwa puasa kamu salah, bahwa ibadah kamu tidak sah, dan lain-lainnya. Jangan saling menuding dan menyalahkan orang lain. Akan tetapi mari kita introspeksi diri kita. Sudah seberapa jauhkah kita berpuasa di bulan Ramadan sehingga takar ukurannya bisa menjadikan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 92. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. Allah di dalam surat ini, di dalam ayat 92 surat An-Nahl,
menceritakan bahwa kita dilarang untuk menjadi seperti satu orang wanita yang pada zaman dahulu ada seorang wanita setiap hari di pagi hari dia memintal benang, menjahit baju, menjahit sarung, menjahit pakaian, membuat pakaian. Dan itu terus berlaku sepanjang hidupnya. Akan tetapi ketika sore hari, apa yang terjadi? Hasil jahitannya, hasil pintalan benangnya, dia cerai-beraikan begitu saja. Dia hancurkan. Kemudian besok paginya, kembali dia memintal benang. Sore harinya, dicerai-beraikan lagi, dipotong-potong benangnya. Begitu seterusnya, sampai selama hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk menjadi orang seperti wanita itu. Bahwasanya ketika kita di bulan Ramadan, sungguh-sungguh kita, betul-betul kita merasakan semangat bulan Ramadan, semangat spiritual kita, meningkat ibadah kita yang biasanya tidak pernah dilakukan di bulan-bulan yang lain, tetapi bulan Ramadan. Puasa kita usahakan full, sholat tarawih penuh, sedekahnya rajin, baca Al-Qur'annya, kemudian sampai target punya khatam. Minimal 1 minggu 1 kali. Dan lain-lain sebagainya. Bahkan sampai-sampai kita setiap ada di jalan di mana memberikan sedekah kepada fakir miskin, memberikan sedekah kepada pengemis-pengemis. Itu semua tidak pernah kita lakukan. Atau mungkin nilainya sangat berbeda dibandingkan bulan-bulan selain Ramadan. Akan tetapi, jangan sampai ketika kemudian Ramadan meninggalkan kita. Mulai hari ini, jangan sampai ibadah yang pernah kita lakukan, tahajud yang pernah kita laksanakan, sholat duha yang pernah kita laksanakan, sholat isyraq yang pernah kita laksanakan, sedekah dan amalan-amalan lainnya, baca Al-Quran, zikir, jangan sampai hilang dalam kehidupan di 11 bulan yang akan datang. Minimal-minimalnya 1 tahun ini kita punya target. Saya harus bisa melaksanakan ibadah seperti bulan Ramadan. Minimalnya punya target itu. Oke lah, kalau misalkan kita tidak bisa setiap hari bangun jam 3, maka minimalnya setengah jam atau 15 menit sebelum subuh kita bangun. Kemudian sujudlah di hadapan Allah setiap hari di selain bulan Ramadan. Insya Allah itu adalah betul-betul menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan sampai kita menjadi orang seperti wanita pemintal benang itu. Yaitu di bulan Ramadan betul-betul giat. Akan tetapi lepas bulan Ramadan hilang ibadahnya sama sekali. Ya para hadirin rahimakumullah. Di hari yang fitri ini, di hari yang berbahagia ini, Idul Fitri ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya laisal aidu liman labisal jadid. Bukanlah hari Idul Fitri itu untuk orang-orang yang pakai baju baru, bukan. Nilai Idul Fitri, orang yang bisa dikatakan bahwa dia kembali menjadi orang yang fitrah, seperti